Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forit Banif. Dan kali ini kita ada di Rotary Auto. Bukan ngambil sih, mau test drive bajai setelah diganti plat kopling. Plat koplingnya nggak ketemu di mana-mana. Akhirnya punya usuk. Ternyata ada temen yang emang dia punya banyak part bajai dan dia masih nyimpen. Terus akhirnya dikirim ke Rotary Auto. Nah, ini sebenarnya bengkel ini tuh buat quick service, ya kan? Spesialisasi mobil, engine maintenance, penggantian oli mobil, understeer mobil, understeer mobil kayak kaki. Nah, termasuk kita kemarin pesen buat si Zenix ini nih, karpet Fluxury. Nah, jadi kalau kalian mau beli karpet Frontier atau Fluxury, itu bisa di mana-mana termasuk di Rotary Auto. Kayaknya udah nyampe tuh karpetnya. Nah, bajanya baru dinaikin karena mau dicopot plat koplingnya, habis itu diganti. Nanti kita akan bahas ya. Kita ambil dulu yuk. Oh, karpet. Udah nyampe ya? Nah, ini karpetnya kayak gini. Jadi bisa pesan, nanti dikirimnya bisa ke sini atau bisa ke rumah. Nanti di rumah dipasangin. Gitu. Nggak pasang sendiri. Nggak pasang sendiri. Ini sebenarnya Fluxury sama Frontier tuh kan kita satu grup ya. Nah, tuh. Jadi dusnya double. Nah, ini seperti ini dia karpetnya, dan ini yang black gold ya. Jadi jahit-jahitannya itu warnanya gold. Kita pasang yuk. Nah, jadi kalau misalkan kita belum pasang karpet dasar, masih langsung terekspos sama yang bludrunya, itu kita nggak perlu nempel 3M-nya ini lagi. Dicopot aja, biar nanti bagian sini tuh yang bagian merekatnya, velcro-nya, sama di sini tuh juga ada velcro-nya nih, tapi yang tipis. Nah, makanya dia pas dipasang itu dia nggak gerak-gerak, nggak geser-geser. Nah, terus di bagian belakang ini juga sampai ke bagasi, dan kalau kita bawa barang yang agak nusuk gitu ya, tenang aja, aman, karena bagian sininya di cover juga. Nah, kelebihannya dia tuh gampang banget dibersihin. Jadi misalkan nih tadi gue udah kotor-kotorin kaki ya, kita kotorin sini dia, nggak begitu kelihatan sih, tinggal dilap aja, nggak perlu diturunin. Maksudnya karpetnya diturunin, apalagi dikebut-kebut gitu biar berdebu, nggak perlu. Jadi cukup dilap aja. Nah, terus kalau misalkan ketuban air, tuh, dia nggak tembus, jadi tinggal dilap aja, langsung kering. Dan dia antibakterial, jadi kalau misalkan makanan jatuh, atau kita habis megang karpet, kita pegang makanan, itu aman. Gitu. Dah, ya tinggal nunggu kering aja. Tuh, sebanyak itu. Jadi nggak bikin bau-bau lembab gitulah. Lihat tuh, kering langsung. Nah, cuma buat teman-teman nanya, kalau misalkan ada kan yang suka nguji-nguji sama karpet lain, direndemin gitu ya. Nah, katanya dia tetap kena air. Iya bener. Jadi yang lapisan anti airnya itu cuma di atas doang. Jadi kalau dia kerendam, misalkan kayak ada banjir gitu kerendam, tetap dia bawahnya pasti basah. Jadi kalau misalkan kita ketumpahan sesuatu, dia bisa mudah dibersihkan. Tapi kalau banjir tetap aja mesti bawa ke Autonet Care ya, dibersihin. Oke, udah selesai pasangnya. Kita langsung lihat bajainya sekarang kayak gimana. Nah, jadi ini tadi koplingnya sudah dibongkar. Ini kopling yang lama nih. Masukin ya. Oke, jadi nanti koplingnya dimasukin ke sini ya. Iya. Berarti dia kayak transmisi mobil matic ya? Transmisi mobil matic persis. Torque converter gitu kan ya? Iya. Jadi kopling dulu, baru plat, baru Kopling, clutch lagi. Ya, kayak gitu, silang-silang aja sih. Tapi Oke. sebenarnya koplingnya udah hancur ya, udah angus karena memang Udah hancur ya? Olinya kurang. Kemarin tuh jadi sebenarnya karena kurang oli terus jadi koplingnya hancur. Gitu. Oh, nah nih kalau yang masih baru nih. Tuh, beda dia. Ini dari warnanya bekas angus. Bekas angus ya. Tapi ini juga ya beda sih dipegang ya. Iya. Harusnya nanti kalau udah diganti udah nggak detek lagi ya. Normal. Harusnya normal. Kosong dong. Tuh lihat perbedaannya. Oke. Ini kita pakai punya bajai yang ori ya. Ini juga dapat baru ya. Ini yang baru ya. Ini yang lama. Ini apa namanya, Mas? Itu rumah kopling. Rumah kopling ya.
Oke, ini rumah kopling yang lama, ini yang baru ya. Barunya dapat. Ini kan kelihatan bekas. Udah tipis ya, udah kemakan ya. Ah, ini baru nih. Jadi emang katanya penyakitnya kalau ganti kopling itu harus sama rumah koplingnya. Betul. Ini ada berapa biji mas giniannya? Ini sekitar 7. 7 ya? Walaupun giginya cuma ada 5, tetap dia 7 ya? Iya. Oke. Ngebongkarnya tuh susah nggak sih mas? Ngebongkarnya nggak susah sih, lain sama yang di mobil ya. Kalau di mobil itu kan kita harus turun gearbox. Kalau ini aja bongkar covernya aja udah kelihatan, tinggal cabut aja sih. Oh, oke. Kayak gitu ya di situ ya? Betul. Nih bisa dilihat tuh, dia lubangnya kayak gini. Lubangnya, transmisinya kayak Covernya, gitu. Jadi cover ini aja yang dibuka ya. Mm-mm. Jadi cover ini aja yang dibuka, nggak perlu turun gearbox segala macam kayak mobil, cuma cover ini aja. Oke, sama ini mau tanya deh. Kalau oli mobil sama motor itu sama atau beda? Oli ya? Oli tergantung SAE-nya sih mas. Gitu. Ah. Kalau SAE mobil kan 1040, kalau motor biasanya lebih rendah. Ya. Oke. Soalnya saya pernah tuh pakai oli sisa dari masalah. mobil, Nggak ya ada kan? masalah. Kan mobil kan biasanya 3,5 liter kan. Nah, sisanya 500 mili tuh. Iya. Dikumpulin 800 mili masuk motor. Iya. Kopling jadi lebih sering selip, suka nggak masuk, susah transmisi. Jadi ada bedanya mas itu dari SAE-nya. Bukan karena kalau motor itu dia biasanya kan dia olinya nyampur tuh ke Transmisi langsung. ke transmisi. Gitu. Jadi kalau motor yang masih pakai kopling atau pakai gigi gitu ya, dia tuh olinya nyampur sama transmisi. Makanya olinya beda ya Pak ya biasanya ya. Ada pelumas khusus buat transmisinya. Betul. Nah, sedangkan kalau motornya motor matic, kan yang ada transmisi yang nyampur sama oli, itu bisa pakai oli mobil ya. Betul. Nah, berarti ini pakainya oli motor ya. Oli motor. Oli motor. Mesin motor. Jadi mobil mesin motor. Ini dia. Berarti ini sekarang tinggal diapain nih, Pak? Dipasang aja. Proses pemasangan, setelah itu kita tes. Oke, ya wes. Kita coba ya. Olinya diganti ya. Apa? Olinya diganti. Harus sih. Ada oli apa ya buat motor ya? Ada nggak oli motor? Cariin. Ya wes. Oke, nah koplingnya udah dipasang, udah bagus lagi, udah enak. Cuma ada satu kendala dan ini yang menyebabkan kopling sebelumnya habis ya Om ya? Cepat habis. Oke, jadi ternyata nempel ya Om ya? Nempel. Jadi kalau kita masukin gigi, dia otomatis si mobilnya perpindahannya nggak halus. Jadi kayak nyentak seolah koplingnya masih nempel sama putaran mesin kayak gitu. Oke, dan itu kemungkinan yang bikin kemarin habis ya? Betul. Oke, nah jadi ini lagi dibetulin lagi biar koplingnya nggak nempel sehingga pas kita jalan itu nggak ngerusak koplingnya jadi cepet habis gitu. Karena percuma juga, bukan percuma sih. Kita udah ganti tapi umurnya nggak lama ya. Ya kan kemarin ada yang nanya kenapa 16.000 km udah habis koplingnya. Ternyata penyakitnya itu gara-gara nempel. Nah ini lagi dicoba di ya apa ini dia atur. Coba dibongkar lagi, kita Bongkar lihat lagi? Iya, kesalahannya di mana. Bongkar covernya aja ya, nggak bongkar semuanya gitu. Oke. Kita lihat kesalahannya di mana. Terus, Tadi udah dites sih sama bapaknya. Habis ini kalau udah selesai semua udah beres, kita langsung bawa jalan. Gimana rasanya kita sekalian mau makan. Oke, sekarang kita mau test drive ya. Ini ada satu hal yang menarik. Jadi kata bapaknya tadi, itu kalau kita lepas kopling ya, ini rem tangan turunin, itu dia nggak bisa sampai jedak sampai mati gitu. Karena koplingnya gantung. Nah sekarang bisa nih. Tuh, bisa mati sekarang. Kalau kita ngelepas koplingnya salah. Oke, ya let's go yuk, jalan yuk. Kita coba tes dulu. Apakah tenaganya bertambah setelah ganti plat kopling? Let's go. Nah. Tuh. Ini baru bener koplingnya. Pertambahan kecepatannya sama pertambahan suara mesin itu senada gitu loh. Kalau kemarin mah aduh kacau. Tenaganya jadi jos banget ini. Tuh, mati. Oh, startnya emang masih gigi 1. Kalau gigi 2 ketinggian dia. Nah. Gigi 3. Nah, ini baru enak. Ini baru enak.
Coba balikin macet dong, ini lihat dong. Wah, ini sih top nih. Ini baru Bajaj Qute. Oh, larinya jadi bener ini. Mau nambah kecepatan tuh jadi gampang gitu. Nah, kalau dia giginya ketinggian, ada deret gitu, dia kas mobil emang ketinggian. Mobil kan kalau kita masukin gigi ketinggian terus digas kan ada deretnya gitu kan. Nah, ini udah mulai ada nih. Karena kemarin nggak ada karena roda gilanya muter, flywheelnya muter, tapi nggak nyangkut ke transmisi. Gigi 2 tuh agak dedet gitu karena dia harus gigi 1 emang. Ya, jadi setelah kita coba, bener. Jadi kemarin tuh ada masalah di kopling ya. Dan setelah diganti koplingnya, sekarang jadi lebih enak. Larinya lebih enak, terus tenaganya lebih ada. Udah gitu, sekarang jadi beneran nempel nih. Karena kita lepas kopling, dia beneran bisa sampai mati gitu kan. Kalau kemarin kan lepas kopling, dia maju sedikit banget tapi nggak bisa mati gitu. Kayak koplingnya gantung. Ya wes, itu aja mungkin buat teman-teman yang punya masalah AC atau yang lainnya, permesinan dan kawan-kawan bisa langsung ke Rotary Auto aja yang ada di Jalan Veteran, Jakarta Selatan. Dari Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!